Rencana misterius 60 hari untuk melengsarkan Xi. Pembersihan menargetkan Letnan Jenderal, Xi tak berdaya melawan. Sebuah rumor menyeramkan sedang menyebar di Beijing. Ekonom sekaligus penyair Su Xiaohe mengungkapkan di media sosial sebuah rencana 60 hari yang samar dan misterius sedang mengguncang elit Beijing. Bisik-bisik menyebutkan tanggal 18 Juli tahun 2025 sebagai hari di mana Xi Jinping turun atau dilengsarkan. Rumor ini mengacu pada presiden yang menyeramkan. Mantan Perdana Menteri Li Keqiang, yang setelah pensiun dan mengunjungi Gua Mogao di Gansu, diduga disingkirkan di Shanghai tepat 2 bulan kemudian, yang memperkuat kutukan Zhong Nanhai. Memperparah situasi, sebuah dokumen baru dari Dewan Negara yang menimbulkan tanda tanya sebagai sindiran terselubung pada Xi. Su Xiaohe mencatat kunjungan Xi baru-baru ini ke Henan di mana pengawalan keamanannya Xi dikurangi setengah, langkah yang bisa membuatnya rentan terhadap risiko serius. Selama kunjungan Xi di Loyang, Perdana Menteri Li Qiang mengambil alih memimpin sebuah pertemuan penting. Pada hari yang sama, Dewan Negara mengeluarkan peraturan tentang penghematan dan anti pemborosan di partai dan lembaga pemerintah. Aturan baru menuntut para pemimpin memprioritaskan hasil nyata, melarang proyek pencitraan mewah dan proyek kesombongan. Peraturan tersebut memperketat pengawasan anggaran, perjalanan domestik dan luar negeri, resepsi resmi, kendaraan dinas, rapat, ruang kantor, dan penggunaan sumber daya, meningkatkan akuntabilitas terhadap pemborosan. Keamanan dipotong, rencana menyingkirkan Xi. Peraturan penghematan ini muncul saat China menghadapi tekanan ekonomi, menandakan dorongan untuk penghematan. Namun Su Xiaohe melihat motif yang lebih gelap. Aturan melarang pengawalan polisi, penutupan jalan, darurat militer, atau gangguan publik saat pemimpin bepergian, yang secara langsung menyebabkan pengurangan pengawalan keamanan Xi di Henan. Su mengklaim ini adalah pengaturan yang disengaja. Xi telah membuat terlalu banyak musuh selama dekade terakhir. Banyak yang ingin menjatuhkannya atau ikut terjatuh bersamanya. Mereka menunjuk tanggal 18 Juli tahun 2025 sebagai hari Xi pensiun atau, lebih mungkin, mengalami nasib seperti Li Keqiang, diturunkan setelah jangka waktu 2 bulan yang terencana. Pemotongan pengawalan keamanan Xi ini bisa membahayakan keselamatan atau nyawanya, sementara rumor tentang rencana 60 hari terus beredar, memprediksi keluarnya atau kematian Xi dalam waktu 2 bulan. Bom lain mendarat. Pleno keempat dijadwalkan pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Agustus. Komentator independen Chai Sen-kun mengungkap berita ini pada hari Kamis, mengatakan tanggal pleno sudah pasti. Apakah Xi akan menyerahkan atau berbagi kekuasaan masih belum jelas, tapi Chai mencatat penetapan tanggal berarti faksi-faksi partai kemungkinan sudah mencapai kesepakatan. Chai memprediksi pleno akan membahas tokoh Komisi Militer Pusat seperti He Weidong, Miao Hua, dan banyak anggota Komite Militer Pusat. Ia mengatakan Xi terpojok, dipaksa untuk berkompromi, tetapi kemungkinan dia akan menggunakan 3 bulan ke depan untuk membalas para musuh politiknya dan berusaha mempertahankan kekuasaan absolutnya. Analis Tang Jingyuan menunjuk pola PKC, rapat kecil menyelesaikan isu besar, sementara konferensi besar seperti pleno hanyalah formalitas. Dia bilang setelah tanggal ditetapkan, agenda utama sudah pasti. Langkah-langkah aneh Xi menunjukkan dia siap memberi sinyal mundur. Pensiun parsial lebih mungkin daripada keluar sepenuhnya. Tang menambahkan PKC tidak punya penerus yang jelas. Tak ada yang mau mewarisi masalah Xi saat ini. Ini seperti cawan beracun. Para sesepuh mungkin memegang kendali sementara, karena kekuasaan mereka tidak bisa diumumkan atau bertahan lama. Tang mengatakan untuk saat ini, Xi tetap menjadi wajah partai, membiarkan para sesepuh mengendalikan dari balik layar. Penangkapan massal, Huang Ming, Zhong Shaojun, Fang Yongxiang ditangkap. Chai Sen-kun juga mengungkap pembersihan militer semakin intensif. Yang baru-baru ini ditangkap adalah Panglima Teater Utara Jenderal Huang Ming, Wakil Kepala Staf Gabungan Letnan Jenderal Chou Qingfang, Komisaris Politik Wilayah Militer Xinjiang Letnan Jenderal Yang Cheng, mantan Direktur Kantor CMC Zhong Shaojun, dan Direktur saat ini Fang Yongxiang. Chai menambahkan bahwa orang dalam partai sudah muak dengan Menteri Keamanan Publik Wang Xiaohong, menyalahkannya atas serangkaian kasus besar. Mereka berencana meminta pertanggungjawabannya pada sidang pleno keempat. Mantan pejabat Juan Ming mengamati klaim bahwa Wakil Ketua CMC Zhang Yuxia berada di balik penangkapan ini, secara sistematis menargetkan sekutu Xi, He Weidong, dan Miao Hua untuk mencegah jenderal nakal mengerahkan pasukan ke Beijing untuk membersihkan kubu monarki. Peran penting Fang Yongxiang. Mengenai penangkapan Fang Yongxiang, Tang Jingyuan mengatakan peran Fang sebagai direktur kantor CMC sangat sensitif, setara dengan Chai Qi di militer, pengawas utama, dan sekutu setia Xi dari Xiamen, Fujian. Karir Fang sangat terkait dengan Xi. Ia bertugas lama di Tentara Grup ke-31, faksi inti Xi di mana banyak loyalis utama muncul. Komentator Tang menambahkan Fang adalah tokoh kunci yang ditempatkan oleh Miao Hua.
Huang Ming tersisi di wilayah Zhang Yuxia. Panglima Teater Utara Huang Ming, favorit Si, naik pangkat dengan cepat, Mayor Jenderal pada tahun 2014, Letnan Jenderal pada tahun 2019, Jenderal pada tahun 2022, dan Panglima Teater Pusat sebelum pindah ke Teater Utara pada bulan Agustus tahun 2024. Tang mencatat, Teater Pusat menjaga inti strategis Beijing. Mutasi Huang bulan Agustus tahun 2024 merupakan tanda bahaya, waktu yang sangat mencurigakan. Menurut Tang, Teater Utara adalah wilayah Zhang Yuxia dan perpindahan Huang ke sana adalah penurunan jabatan yang jelas. Ia telah tersisih dan diawasi. Letnan Jenderal Chao Qingfang, loyalis Si lainnya dari tentara grup ke-31, juga dilaporkan ditahan. Pembersihan menyasar Letnan Jenderal, Si tidak berdaya. Tang mengatakan pembersihan tanpa henti terhadap faksi Si sudah mencapai tingkat Letnan Jenderal, menandakan sebagian besar jenderal sudah dinetralkan. Tang mengatakan Si tidak lagi memiliki kekuatan melawan gelombang ini. Apakah Si mundur sepenuhnya atau sebagian pada pleno keempat bukan keputusan dia lagi, melainkan mereka yang memegang kekuasaan nyata, yang merencanakan transisi mulus pasca Si.